Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung join dalam agenda pada pagi hari ini, yaitu Leader Talk yang nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang bisa langsung dimulai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yudi, terima kasih. Mungkin ini langsung saja saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Yudi sebagai SM dan Pak Dodi mungkin belum bisa ikut sama Pak Sabto, Pak Agus, karena ada kelihatannya ada agenda dari Belum ada ya? holding. MCU Pak. Ada ini Pak, ada apa Zoom lain di apa tim holding. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang ikut di Zoom tersebut karena dan teman-teman SPU ini baik yang ada di kantor maupun sedang dinas, baik yang ikut dalam Zoom ini maupun yang belum sempat join karena kesibukan masing-masing. Pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena atas karunia kasih sayang Allah sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta selalu dalam lindungan Allah. Dalam kesempatan ini, saya mohon izin menyampaikan sharing lah, melaksanakan jadwal yang sudah ditentukan, untuk sharing sedikit tentang apa itu self-talk. Mas Gusral di situ PPT-nya sudah kelihatan. Kenapa Pak? Sudah masuk share saya. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Tema ini saya ambil atau saya kutip dari beberapa sumber di media online, baik Google maupun YouTube. Baik, saya mulai aja langsung tentang self-talk. Mungkin teman-teman jarang ya mendengar kata ini, apa itu self-talk. Self-talk itu bagaimana? Di sini ada sedikit sharing tentang self-talk. Self-talk adalah berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran atau pertanyaan. Pemikiran ini biasanya disuarakan dalam hati atau bisa disebut suara dalam hati, pikiran yang tidak perlu diucapkan dengan keras. Biasanya ini setiap orang pasti ini ya mempunyai self-talk. Dan berdasarkan penelitian, manusia itu cerewet-cerewetnya manusia. Jika berbicara itu kurang dari 20.000 kata per hari. Kata-kata yang diucapkan itu ya nggak sampai 20.000. Tapi berbicara dengan diri sendiri atau self-talk
itu lebih dari 60.000 kata per hari. Jadi 3 kali lipat lebih banyak dari kemampuan kita bicara keluar. Sehingga ini bisa menjadi sugesti bagi diri kita dan memiliki pengaruh besar tentang bagaimana perasaan kita tentang siapa diri kita. Ini terutama untuk teman-teman yang mungkin belum banyak sedikit bicara, itu self talk-nya mungkin dia lebih banyak. Apa pengaruh self talk? Self talk ini sangat penting ya. Karena self talk ini menentukan tindakan. Tindakan menentukan kebiasaan kita. Dan kebiasaan akan menentukan karakter. Dan karakter kita akan menentukan nasib kita. Efek dari self talk karena sangat besar, maka harus hati-hati dalam berucap, maksudnya berucap dalam hati, karena self talk ini bersifat, ada yang bersifat positif, ada yang negatif. Self talk negatif adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya menjadikan kita pesimis, sehingga bisa menurunkan mental. Nah, di situ kita harus belajar mengubahnya menjadi dari self talk negatif tersebut menjadi bentuk self talk yang positif. Contohnya, misal self talk negatif ini mirip dengan mengeluh lah. Contohnya, aduh, aku udah nyoba tapi malah gagal. Aku payah banget nih. Jadi ini sifatnya menyalahkan kita sendiri, lebih ke diri kita. Nah, ini bisa kita rubah ke ini ya, ke bentuk positif yang baik dengan kita rubah dengan aku udah coba tapi gagal. Ya udah nggak apa-apa. Aku harus berusaha lebih baik lagi. Semangat. Minimal aku udah mencoba dan ini aku tahu ininya apa kegagalannya di mana. Kalau kita bicara self talk itu, kalau kita bicara secara verbal itu mungkin masih bisa dikendalikan, masih didengar dengan lawan bicara atau yang mendengarkan, itu kita masih bisa diingatkan. Memang ada resikonya sih kalau bicara verbal ini, resikonya kalau kita kebablasan ya akan kena undang-undang ITE atau akan kena masalah yang lain. Tapi bicara verbal itu masih ada yang mengingatkan. Tapi kalau self talk ini harus lebih ke diri kita sendiri. Efeknya lebih ke kena ke kita sendiri ya. Jadi ini lebih ini ya ke mental kita. Jadi perlulah dikelola untuk hal-hal yang self talk negatif ini ke dalam hal yang positif. Ini contoh self talk yang positif ya. Saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya benar-benar bisa menyelesaikan ujian ini. Allah Maha Pemberi. Tuhan Maha Pemberi. Allah Maha Pengampuni. Hidup ini indah jika saya syukuri. Saya bahagia setiap hari. Saya sehat. Saya sukses. Segalanya akan berjalan lancar. Semuanya akan mudah. Itu kalau kita berulang-ulang, walaupun di dalam hati, terus kita self talk positif, insya Allah hasilnya itu akan baik ke diri kita sendiri, terutama ke mentalnya. Nah, ini juga ada contoh self talk negatif, misal aku sial, semua meremehkan aku, omong kosong, munafik semua, tidak ada yang beres, keadaan semakin sulit, mendapatkan uang, bisnis semakin sulit, persaingan semakin banyak, anak-anak nggak nurut lagi, misalkan di rumah, orang tuaku nggak sayang lagi, Tuhan nggak adil, dan sebagainya. Jadi kita menebak-nebak orang berpikir buruk, kondisi berpikir buruk kepada kita.
atau kata-kata yang meremehkan diri kita sendiri. Maka dari itu self-talk yang negatif ini sedapat mungkin kita rubah ke positif atau kita hindari. Ini ada beberapa manfaat melakukan self-talk ya. Saya ambil dari beberapa sumber. Bisa merefleksikan diri. Lewat self-talk kita akan tahu dalam diri kita ini apa yang mesti diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan. Yang kedua, akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Karena kita adalah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang ada di diri kita mau. Jadi mau sekarang kita bisa belajar, jadi mulai sekarang kita bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi orang lain. Manfaat yang ketiga, bagi kesehatan, kondisi fisik akan baik, fungsi imun meningkat, merasa lebih puas dengan hidup, tubuh bugar, dan lain. Yang keempat, piawai mengendalikan pemikiran atau mentalnya dalam menyelesaikan masalah. Kelima, bisa berpikir lebih efisien saat menghadapi kesulitan atau tantangan. Itulah sebabnya mereka bisa terhindar dari stres dan cemas berlebihan. Yang keenam, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kita membutuhkan dukungan baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kita raih adalah dukungan dari dalam diri sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Ternyata stres itu ada yang baik juga. Nah, ini salah satu dasar lagi, perkataan adalah doa. Nah, jadi sebab setiap ucapan adalah doa, maka bicaralah yang baik dan bermanfaat. Ini baik berbicara secara verbal maupun self-talk itu sendiri. Kalau baik, insya Allah itu merupakan doa. Dan insya Allah akan terkabul, Pak. Saya kutip dari Abu Isnabiyah Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku dan aku bersamanya apabila ia memohon padaku. Muslim. Ini artinya ya salah satu self-talk itu kadang kita menyalahkan kondisi ya. Menyalahkan kondisi, bahkan ada yang tingkat tinggi itu menyalahkan Tuhan. Itu enggak ini. Kalau prasangkanya jelek, menyalahkan nanti akan jelek pula yang terjadi pada diri kita sendiri. Ini ada sedikit video tentang self-talk. Izin saya share Mas Victor yang sebentar. Dari Papa Bang aja nggak apa-apa. Sudah kelihatan Pak Mas Victor belum? Belum, Mbak. Oh belum. Pakai yang itu aja, yang video. Oke. Udah. Udah. Masuk Pak. Mas. Udah. Suaranya belum ada, Pak. Sahabat semua pasti pernah. Dari saya aja kali ya. Iya, coba dari sampean. Ya udah, matiin dulu ya. Oke. Your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Sahabat semua pasti pernah mendengar istilah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri.
Buku Sains Psikologi Modern menyatakan manusia berkata keluar dari dirinya, secerewet-cerewetnya seorang manusia, tidak lebih 20.000 kata per hari dia mengucapkan. Namun, berbicara dengan diri sendiri atau self-talk, berbicara dalam hatinya sendiri, itu lebih dari 60.000 kata. Apa artinya? Bahwa self-talk kita itu 3 kali lebih banyak dari kemampuan kita berbicara keluar. Jadi ada yang harus kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini adalah hati-hati berbicara dengan diri sendiri. Karena berbicara dengan diri sendiri, itu bisa merubah nilai permanen apa yang ada di dalam diri kita. Kita mau nyoba. Beranikah Anda selama 30 hari ke depan, Anda mengatakan, hidup susah, pemerintah payah, Tuhan jahat, semua orang jahat, dunia ini tidak ada yang benar, dunia ini semuanya isinya kemunafikan. Beranikah Anda mengatakan kalimat dan kata-kata tersebut berkali-kali selama 24 jam, selama Anda bangun? Anda mengatakan kalimat itu berkali-kali selama 30 hari ke depan. Beranikah Anda mengatakan itu? Apa yang terjadi kalau Anda mengatakan kalimat itu? Ini yang namanya self-talk. Karena self-talk menentukan tindakan. Tindakan menentukan perbuatan yang kita sebut habit. Habit kita itu menentukan nasib kita. Dan nasib kita menentukan self-talk kita. Jadi banyak yang menyatakan bahwa self-talk kita menentukan nasib. Bagaimana kalau kita bicara positif sekarang? Beranikah Anda selama 30 hari ke depan Anda mengatakan hal-hal yang positif? Hidup mudah, semua gampang, Tuhan baik, Allah maha mengampuni, Allah maha memberi, semuanya lancar. Dan Anda ucapkan itu terus menerus selama 30 hari ke depan. Selama Anda sadar dari bangun tidur Anda sampai Anda tidur kembali, Anda ucapkan kata-kata tersebut. Apa yang terjadi 30 hari dari sekarang? Kalau Anda memilih yang pertama, yang buruk-buruk yang Anda katakan, 30 hari kemudian itu menjadi nilai permanen Anda. Hidup kita negatif, hidup akan memilih yang susah. Sementara kalau Anda memilih yang kedua, mendadak jalan hidup Anda gampang. Semudah apa perkataan Anda tadi. Jadi, hati-hati berbicara dengan diri sendiri. Baik, terima kasih Mas Busro atas share videonya. Itulah pentingnya self-talk, tadi lebih jelas lagi di video. Jadi sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, terutama kebaikan ini ya, untuk pribadi masing-masing. Semuanya yang besar-besar itu berawal dari diri sendiri, dari dalam. Berawal dari kita sendiri, ke keluarga, ke perusahaan, ke negara, bahkan ke tingkat dunia. Sekarang ada sedikit kuis buat teman-teman. Kata insya Allah ada hadiahnya, nanti sudah disiapkan sama Pak Busro. Buatlah self-talk positif. Selain yang ada di video kalau bisa itu 3 sampai 5 kalimat. Self-talk untuk diri kita atau untuk keluarga. Mungkin ada yang mau mencoba. Siapa yang mau mencoba? Ada yang mencoba kan? Pak Yanti? Saya Mas Aldi. Oh, Mas siapa? Mas Aldi, oke. Gimana Mas Aldi? Contoh pertama, semoga hari ini lancar, lalu diberi kesehatan, dan semoga hari ini makin baik lagi.
Yang kedua, saya harus kendalikan emosi saya lagi. Lalu yang ketiga, saya bersyukur atas kehidupan saat ini. Itu untuk diri sendiri saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aldi. Jawabannya bagus sekali. Nah, nanti kan kebetulan ini di-record ya, di-record sama Mas Sol. Ada lagi mungkin teman yang lain? Saya Bambang. Baik. Self-talk saya hari ini pasti bisa melakukan yang terbaik. Saya yakin semua yang terbaik akan mendatangkan berkat atau berkah. Ya. Dan semua yang terbaik itu akan lari kepada keluarga. Itu self-talk saya, Pak. Baik, terima kasih luar biasa Mbak ini. Self-talknya langsung fokus ke yang baik-baik. Memang intinya ke yang baik ya, tujuannya ke yang baik. Terima kasih kalau ini Mbak Evri sama Mas Aldi. Ini ada lagi yang lain pengen mungkin mau mencoba self-talk yang berkaitan dengan perusahaan. Tentunya di sini BKI ya, perusahaan kita yang berhubungan dengan perusahaan. Silahkan Mas Busro juga boleh siapa aja. Boleh saya? Boleh, silahkan. Oh, boleh. Kalau boleh, saya satu kreatif. Karena kreatif bisa mengembangkan perusahaan menjadi lebih maju. Yang pertama. Yang keduanya, percaya akan orang lain bisa mengerjakan hal yang sulit akan lebih mudah apabila kita mengerjakan dengan percaya terhadap yang lain. Yang ketiga, semangat untuk mengerjakan dimulai dari hari ini dan selesaikan hari ini atau lebih cepat dari itu Pak Bambang. Terima kasih Mas Busro atas ininya ya, self-talk-nya yang berkaitan dengan perusahaan. Mungkin ada yang lain bisa ini, ada lagi? Tidak apa-apa, juaranya 1-2, satu pernyataan bisa 2 orang. Kan 30 kan Pak Bambang? Ayo dong self-talk mengenai teman dong. Ayo. Boleh. Berselena? Mas Yanto. KSO udah diwakili Mas Mbak Evri. Keuangan ini belum ada. Mbak Sinta coba. Dari lapangan, inspektor. Mas Pian. Apa Mbak Sinta coba? Keuangan kan belum ada ya? Terus dari teman-teman yang inspektor. Ini ada Mas Dimas PP ini Mas. Mas Dimas PP nih, biasanya bisa nih. Self-talk yang berhubungan dengan perusahaan itu bisa dikaitkan teman juga. Ini lebih luas loh. Luas tadi yang dimaksud Mbak Evri. Hai Mas Dimas. Mas Yanto mau nyoba?
Baik, kalau itu saya teruskan ke nomor 9 karena waktu. Nomor 3, self-talk yang berhubungan dengan negara atau bangsa. Silakan, ini lebih banyak di kondisi pandemi saat ini, pasti lebih banyak contoh self-talk yang positif lah yang kita harapkan. Silakan Mas Yanto atau siapa, Pak Sapril atau teman-teman inspektor. Satu lagi. Tidak ada yang ini ya. Ini sebentar nih. Pemalu semua, Pak. Mbak Evri aja, Mbak Evri, nggak apa-apa. Jangan saya, Pak. Jangan, Pak. Sebentar. Gak usah, Pak. Nggak enak sama yang lain, Pak. Kasih kesempatan yang lain. Nggak boleh, Pak. Begitu, Pak. Kasih kesempatan teman-teman yang lain, Pak. Burhan, Mbak. Coba. Iya, Mas Burhan, silakan. Iya. Mas Santo, ini mantep nih, sambil di belakang. Silakan Mas Santo. Masih di mute ya? Assalamualaikum. Saya udah enggak sinyal kayaknya. Udah masuk, Mas. Tuh, Indonesia mampu melewati masa pandemi dengan baik, insya Allah. Terus, ada lagi. Terus 2, Indonesia bisa jadi negara makmur. Yang ketiga, Indonesia akan jaya di masa global. Terus apa lagi ya? Udah itu aja kayaknya. Wah, terima kasih, keren sekali jawabannya. Jawabannya Mas Yanto ini harapan seluruh kita ya, seluruh warga negara, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Bayangkan kalau self-talk ini di karyawan BKI aja yang SPO ini ada 140-an. Kalau setiap hari ada self-talk positif nanti insya Allah akan terjadi yang positif juga bagi kita, perusahaan maupun negara. Terima kasih. Nanti dari saya, kalau nggak ada lagi, karena ada banyak aktivitas yang lain, dari saya, mari kita self-talk yang positif setiap saat, mulai sekarang untuk memelihara kita ya, terutama mental kita ini perlu dijaga juga. Selamat mencoba. Terima kasih untuk panitia, Mas Busrol, dan teman-teman yang lain telah meluangkan waktunya untuk ikut join di sharing ini. Cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan, kekurangan dari sharing ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bekerja kembali. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Busrol.